untuk soal nomor 3 ini adalah bentuk tidak baku. Nah, tugas kita adalah mengembalikan ke bentuk baku terlebih dahulu. Ya, caranya seperti ini, diperhatikan ya. Nah, X ditambah 8 tetap saja. Kemudian yang duanya ini kita kalikan terhadap yang ada di dalam kurung. 2 dikali Y ini 2Y ditambah 2 dikali 3 6. Begitu juga di persamaan kedua, X dikurang 4Y-nya jangan diganggu. Yang kita mau selesaikan adalah 4 dengan yang ada di dalam kurung. 4 dikali X 4X, 4 kali min 2Y min 8Y, 4 kali 2 adalah 8. Kita sederhanakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini saya akan memaparkan materi menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Untuk memulai materinya, langsung kita check it out. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang menentukan himpunan penyelesaian atau dengan kata lain solusi ya, dari sistem persamaan linear dua variabel yang sering disingkat dengan SPLDV dengan salah satu metode yaitu metode eliminasi, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan perbedaan antara persamaan dengan sistem persamaan. Kenapa demikian? Karena dua hal ini kadang-kadang ada yang susah membedakannya. Untuk memahami perbedaan dari keduanya, coba lihat bentuk berikut ya. AX tambah BY sama dengan C. Atau A1X tambah B1Y sama dengan C1. Nah, bentuk ini disebut dengan persamaan linear. Kenapa dikatakan persamaan? Karena di dalamnya ada yang disebut dengan variabel. Yang mana variabelnya? Yaitu X dan Y. Begitu juga di sini ya. Kemudian masing-masing variabel itu berderajat 1. Makanya dikatakan persamaan linear. Lebih lanjut, kita identifikasi ada berapa variabel yang ada di dalam persamaan ini. Kalau misalnya dia satu variabel saja, misalnya X, maka dikatakan persamaan linear satu variabel. Nah, di persamaan ini kalau kita lihat ada dua buah variabel, yaitu X dengan Y. Maka persamaan ini dikatakan persamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, berikutnya di dalam persamaan ada yang disebut dengan pertama, koefisien. Yang mana koefisien? Koefisiennya adalah A dengan B. Yang kedua, ada yang disebut tadi dengan variabel. Jadi X dan Y disebut variabel atau peubah. Dan C ini disebut sebagai konstanta. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem persamaan? Nah, kalau sudah begini bentuknya, artinya terdiri dari dua persamaan, maka inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linear. Kemudian lihat variabelnya, ada berapa variabelnya di dalam? Ada 2. Maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. Nah, sekarang apa itu sistem persamaan linear dua variabel?
Sistem persamaan linear dua variabel merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Jadi kalau masih satu persamaan, namanya persamaan linear dua variabel. Tapi kalau sudah terdiri dari dua atau lebih, maka disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan bisa difahami ya, perbedaan dari persamaan dan sistem persamaan. Untuk menentukan solusi dari SPLDV ada beberapa cara. Yang pertama ada dengan metode eliminasi. Yang kedua ada dengan metode substitusi. Yang ketiga dengan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Kemudian ada namanya dengan grafik. Ada juga dengan metode determinan. Nah, jadi untuk ini kita fokus ke metode eliminasi ya. Untuk metode yang lainnya di pertemuan berikutnya. Contoh, dengan metode eliminasi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari setiap SPLDV berikut. Ini soalnya. Nah, kita lihat penyelesaian. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 10. Kemudian Y dikurang X sama dengan 4. Nah, yang namanya mengeliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi kalau semisal kita mau mengeliminasi variabel X, maka yang akan kita dapat nanti adalah variabel Y. Sebaliknya, kalau kita mau mengeliminasi variabel Y, berarti yang akan kita peroleh adalah variabel X. Di sini, saya akan memaparkan secara terstruktur ya. Saya duluan kan menentukan variabel X, baru variabel Y. Tentukan nilai X dengan mengeliminasi variabel Y. Nah, kita lihat persamaan ini. Persamaan ini, koefisien dari masing-masing persamaan itu bernilai 1. Maka, persamaan ini boleh langsung dieliminasi. Nah, ketika mau mengeliminasi, ada satu catatan pentingnya yaitu masalah tanda ya. Apakah tanda yang kita gunakan positif atau negatif? Ini tentunya dilihat dari tanda di setiap koefisien dalam persamaan. Misalnya di sini yang mau saya eliminasi adalah variabel Y. Nah, variabel Y di sini itu koefisiennya 1. Ya, positif 1. Di sini juga koefisien Y-nya adalah positif 1. Untuk mengeliminasi, yang perlu diingat, jika tanda dari setiap koefisien di dalam persamaan itu sama, maka di sini nanti yang kita gunakan adalah pengurangan. Tapi jika salah satunya berbeda, tanda dari masing-masing koefisien dari kedua persamaan, yang kita gunakan di sini adalah tanda penjumlahan. Nah, karena tadi di sini Y-nya dua-duanya adalah positif, maka di sini kita menggunakan tanda negatif. Sehingga yang ini kita tinggal eliminasi saja. Sama maksudnya kalau saya katakan Y dikurang Y. Berarti 0 kan? Habis. Nah, yang tersisa adalah X. Ada pertemuan tanda negatif dengan negatif. Maka menjadi positif. X ditambah X yaitu 2X. Sama dengan 10 dikurang 4 adalah 6. X sama dengan 6 dibagi 2. Karena 2 di sini adalah perkalian. Maka X sama dengan 3. Ya, jadi nilai X-nya kita sudah dapat. Sekarang nilai Y. Tentukan nilai Y dengan mengeliminasi variabel X.
Nah, kita lihat variabel X-nya. X di sini adalah positif. Sedangkan X di persamaan yang kedua tandanya adalah negatif. Jadi kalau berbeda tanda, maka yang digunakan adalah tanda positif di sini ya. Sehingga kita eliminasi yang X. Nah, tinggal Y ditambah Y. Jadinya 2Y sama dengan 10 ditambah 4 adalah 14. Maka Y sama dengan 14 dibagi 2. Y sama dengan 7. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 37. 3 ini adalah X dan 7 adalah Y. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah penyelesaian untuk soal nomor 1 ini bisa difahami ya. Soal nomor 2. X ditambah 4Y sama dengan 14, 3X ditambah Y sama dengan 20. Sama juga, saya akan mau mencari nilai X terlebih dahulu, baru nanti nilai Y. Nah, coba perhatikan kedua persamaan. Nilai koefisien dari masing-masing persamaan ini berbeda-beda. Maka tugas kita berikutnya adalah menyamakan daripada nilai koefisien yang mau dieliminasi. Nah, di sini yang mau saya eliminasi adalah variabel Y. Nah, lihat koefisien dari variabel Y. Di persamaan pertama, koefisiennya adalah 4. Di persamaan kedua, koefisiennya adalah 1. Supaya sama, ini dikali silang. Caranya, koefisien Y di persamaan pertama kali silang taruh di persamaan kedua. Kemudian koefisien di persamaan kedua dari Y ini taruh di persamaan pertama. Kemudian baru dikalikan ke masing-masing persamaan. 1 dikali X, ini X, 1 dikali 4Y, 4Y, 1 dikali 14, 14. Begitu juga di sini, 4 dikali 3X, 12X, 4 dikali positif Y, 4Y, 4 dikali 20 adalah 80. Nah, di sini nilai koefisiennya tadi sudah sama, ya, koefisien dari Y. Kita tinggal melihat tandanya. Tandanya di sini dua-duanya adalah positif. Maka jika sama tanda, yang kita gunakan di sini adalah tanda negatif. Baru kita eliminasi X dikurang 12X. Jadinya negatif 11X. Sama dengan 14 dikurang 80. Ya, yang kecil dikurangi yang besar. Jadinya negatif 66. Sehingga X sama dengan negatif 66 dibagi negatif 11. Dapatlah nilai X yaitu 6. Sekarang nilai Y. Tentukan nilai Y dengan mengeliminasi variabel X. Nah, sama dengan yang tadi, yang jadi titik fokus kita di sini adalah yang X. Kita lihat koefisiennya ya. Di sini 1, di sini 3. Maka kita kali silang, yang satunya taruh di persamaan kedua, kemudian yang tiganya taruh di persamaan pertama. Baru kita kalikan. 3 dikali X, 3X, ditambah 3 kali 4Y, 12Y sama dengan 3 kali 14, 42. Baru 1 dikali 3X, 3X, 1 dikali Y, Y, 1 dikali 20, 20. Baru kita akan menentukan tanda yang kita gunakan untuk mengeliminasi. Ya, tentunya adalah tanda negatif, karena dua-duanya sama tandanya, positif.
Jadinya 12Y dikurang Y adalah 11Y. 42 dikurang 20, 22. Y sama dengan 22 dibagi 11. Jadinya Y sama dengan 2. Sehingga kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 6, 2. X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 2. Jadi seperti ini penyelesaian untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Soal yang terakhir. Nah, soal ini untuk soal nomor 3 ini adalah bentuk tidak baku. Nah, tugas kita adalah mengembalikan ke bentuk baku terlebih dahulu. Ya, caranya seperti ini, diperhatikan ya. X ditambah 8 tetap saja. Kemudian yang duanya ini kita kalikan terhadap yang ada di dalam kurung. 2 dikali Y ini 2Y. Ditambah 2 dikali 3, 6. Begitu juga di persamaan kedua. X dikurang 4Y-nya. Jangan diganggu. Yang kita mau selesaikan adalah 4 dengan yang ada di dalam kurung. 4 dikali X, 4X. 4 kali min 2Y, min 8Y. 4 kali 2 adalah 8. Kita sederhanakan lagi. X, ini X. Yang 2Y-nya pindah ruas. Dari ini dia di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi X dikurang 2Y. Yang 6-nya tetap 6, pindah ruas yang 8. Ya, jadi positif menjadi negatif. Negatif 8. Begitu juga di persamaan yang kedua. X pindah ruas yang 4X menjadi negatif 4X. Kemudian min 4Y tetap. Pindah ruas juga yang negatif 8Y menjadi positif 8Y sama dengan 8. Kita sederhanakan sampai kembali ke bentuk yang baku. Nah, jadinya X dikurang 2Y sama dengan 6 dikurang 8 negatif 2. Nah, ini X dikurang 4X, mereka sama variabelnya. Maka boleh kita kurangkan. Jadi 1X dikurang 4X. Ini negatif 3X. Begitu juga di sini yang untuk Y-nya. Variabelnya sama, maka boleh dijumlahkan. Negatif 4Y ditambah 8Y. Dari negatif ke positif menjadi positif 4Y sama dengan 8. Persamaan yang terakhir inilah yang kemudian akan kita tentukan nilai variabel X dan variabel Y-nya dengan metode eliminasi. Oke ya, jadi ini yang kita peroleh tadi, bentuk yang sudah sederhana. Ini bentuk non bakunya tadi. Nah, sama seperti langkah yang tadi, saya akan menentukan terlebih dahulu nilai variabel X dengan mengeliminasi variabel Y. Nah, koefisiennya berbeda dari Y. Yang pertama di sini negatif 2, di sini 4. Sama seperti di soal nomor 2 tadi, kita kali silang. Negatif 2, kemudian 4. Baru kita kali ke masing-masing persamaan. 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 2Y, min 8Y. 4 dikali min 2, min 8. Min 2 kali min 3X. Min dengan min jadinya positif 6X. Min 2 dikali 4Y, min 8Y. Min 2 kali 8, min 16. Nah, kita lihat tandanya. Dua-duanya adalah negatif, jadi sama tanda. Maka yang kita gunakan di sini adalah tanda negatif. Baru kita eliminasi. 4X dikurang 6X, jadinya negatif 2X. Di sini
negatif 8 dikurang negatif 16. Ada pertemuan tanda. Negatif dengan negatif jadinya positif. Min 8 ditambah 16. Maka menjadi positif 8. X sama dengan 8 dibagi negatif 2. Maka dapat nilai X yaitu negatif 4. Sekarang nilai Y. Perhatikan juga koefisiennya. Di sini 1, di sini negatif 3. Kita kali silang 1, kemudian negatif 3. Kita kalikan. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2Y, positif 6Y, min 3 kali min 2, positif 6. 1 dikali min 3X, min 3X, 1 dikali 4Y, 4Y, 1 kali 8, 8. Kita lihat tandanya. Dua-duanya juga adalah negatif. Maka di sini kita gunakan negatif. 6 dikurang 4. Jadinya 2Y. 6 dikurang 8, negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2 per 2. Dapatlah kita nilai Y sama dengan negatif 1. Maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan negatif 1. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 1. Oke, jadi seperti inilah cara penyelesaian dari ketiga soal ini dengan metode eliminasi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan tentunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.